ขอโทษทุกๆคนที่รู้สึกลำบากใจกับเรื่องนี้นะครับผมต้องบอกว่าขอโทษจากใจจริงนะครับขอโทษมากจริงๆครับผมสวัสดีครับผมชื่ออินสุดครับ Teman sampai di Minecraft, apa kabar kalian semua? Oke, di video kali ini kita bakalan bahas mengenai kasus yang lagi rame, yang lagi trending, yang lagi hangat-hangat diperbincangkan antara K-popers dan fandom Thai. Kalau begitu kita langsung aja ke pembahasannya, gak usah banyak basa-basi di awal, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu boleh dong aku minta kartisnya mana? Iya, cukup aja tuh tekan tombol like-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol subscribe dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian dapat video-video terupdate dari channel ini. So, jika kalian udah siap, seperti biasa siapin headset, tutup pintu kamar, cek kanan kiri atas bawah depan belakang kalian, and let's talk about music video. Wow. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu bahwa sejujurnya aku beneran baru tahu kasus ini baru banget tadi siang karena ada temanku yang nanya, "Sud, ini tuh ada apaan sih?" gitu. Pimyu kok minta maaf, klarifikasi segala macem, trending di Twitter. Ternyata setelah aku buka, oh my god, Pimyu, what happened to you? Otomatis dong aku langsung nelusuri ini kasusnya apaan gitu, tentang apa, masalah apa gitu, antara siapa dan siapa, kenapa. Ternyata antara Vimyu nggak tuh? Pimyu dan penggemarnya Jaehyun NCT. Nah, kira-kira gimana permasalahannya? Kita langsung ke inti permasalahannya terlebih dahulu. BTW maaf ya aku sambil baca karena aku belum ada laptopnya, jadi masih dalam bentuk catatan harian ya di dalam buku tulis. Tapi nggak masalah ya kan? Masalah, gak usah repot loh. Jadi beberapa hari yang lalu sempat ramai diperbincangkan mengenai dugaan kasus plagiarisme yang dilakukan oleh Miu Suppasit. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu apa sih plagiarisme? Plagiarisme atau plagiat adalah tindakan penciplakan atau pengambilan karya, pendapat, karangan, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah menjadi karyanya sendiri. Jadi Pimyu diduga telah menjiplak karya dari salah satu idol Korea, yaitu salah satu member NCT. MP covernya Pimyu yang berjudul Afterglow diduga menciplak karya dari MP covernya Jaehyun NCT yang berjudul I Like Me Better. Banyak netizen dari Thailand terkhusus yang mengaku sebagai NCTzen Thailand. BTW NCTzen itu adalah nama panggilan buat penggemarnya NCT ya. NCTzen Thailand ini menuntut Pimyu untuk membuat klarifikasi atau pernyataan dan permintaan maafnya terhadap Jaehyun NCT karena telah menciplak karya idola mereka. Alhasil kasus ini pun ramai diperbincangkan di sosial media, terutama di Twitter gitu, dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Bahkan kata teman-temanku nih, kasus ini tuh sempet trending satu di Twitter Indonesia. Bukan hanya trending di Thailand doang gitu, bahkan di luar Thailand gitu, di luar negeri ini tuh kayak rame banget kayak gini gitu. Dan ramenya itu bukan hanya menghujat Pimyu aja, tapi rame juga yang justru malah mendukung Pimyu. Hujatan terhadap Pimyu pun mulai bermunculan, bahkan sangat ramai diperbincangkan di beberapa acara televisi Thailand seperti itu. Ternyata tidak hanya Pimyu yang mendapatkan hujatan dari para haters, tapi juga beberapa orang-orang di sekitarnya Pimyu, salah satunya yaitu orang tuanya, teman-temannya, dan orang-orang terdekatnya. Contohnya Pigap Kanawut yang diduga menghapus postingan Instagramnya karena ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang sempat menghujat Pimyu. Ya, tapi untuk kasus ini belum ada penjelasan dari Pigap Kanawutnya apakah dia menghapus postingan di Instagramnya itu emang beneran ada hubungannya dengan kasus ini atau ya emang cuman buat hapus-hapus doang gitu ya. Cuman dugaan-dugaan netizen aja mungkin ya, tapi nggak tahu gitu. Oke, kemudian kita ke part yang kedua, yaitu kita menelisik dari kesamaan video covernya. Alasan NCTzen Thailand ini marah-marah terhadap Pimyu dan mengklaim hak cipta atas nama Jaehyun itu karena beberapa kesamaan yang terdapat di dalam musik video covernya Miu. Kita lihat videonya yang ini. Gimana? Mirip nggak? Yap, mirip banget.
Bahkan ketika aku lihat videonya pertama kali, speechless gitu. Kok bisa Pimyu kecolongan kayak gini gitu loh, kayak nggak ada ide lain aja. Tapi ternyata setelah aku selidiki, setelah aku telusuri lebih dalam lagi, ternyata video yang itu adalah Video palsu. itu adalah video editan, video yang sengaja diedit oleh seseorang dari akun yang gak bertanggung jawab, yang sengaja menggabungkan beberapa part yang sama seolah-olah terlihat sama persis. Nah, jadi di video yang ini tuh bukanlah video aslinya. Video yang kalian tonton tadi tuh sebenarnya itu bukan yang asli, karena susunan yang aslinya tuh gak seperti itu. Terus susunan yang aslinya gimana? Nah, itu masalahnya. Jadi MV covernya Pimyu yang asli itu udah di take down dari YouTube kan. Terus kalau udah dihapus gimana kita mau menilainya gitu. Sedangkan video yang aslinya aja udah nggak ada. Kita pun nggak bisa bilang apa-apa dong. Kita nggak bisa berpendapat apa-apa. Bisa kok, tenang aja. Nanti sambil aku bicara, sambil kita cerita-cerita, aku bakalan kasih tahu gimana caranya supaya kalian bisa nonton video musik covernya dari Pimyu ini. Nah, teruntuk part ini aku bakalan nyebutin beberapa kesamaan yang diduga merupakan alasan kenapa NCTzen Thailand ini menganggap video dari Pimyu ini sama dengan video MV covernya dari Jaehyun. Yang pertama ini adalah tema atau konsepnya. Jadi keduanya ini memiliki konsep yang sama, yaitu tentang travel vlog gitu loh. Jadi ada seorang cowok yang lagi jalan-jalan gitu, hunting gitu, foto-foto pemandangan, foto-foto di pinggir jalan gitu. Dan itu dinilai sama dengan miliknya Jaehyun. Tapi kalau sekedar konsepnya sama, temanya sama, itu kan musik-musik video di luaran sana juga banyak ya kan dengan tema konsep yang sama. Tapi kalau masalah ini dipermasalahin, apakah ini wajar? Apakah ini bisa dibilang plagiat? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Kemudian yang kedua, opening part. Nah, jadi di openingnya ini tuh terlihat jelas bahwa Pimyu itu sedang berada di pinggir jalan dan Jaehyun pun berada di pinggir jalan. Terus kameranya tuh berada di seberang jalan. Keduanya memiliki opening yang sama. Dan bahkan ada salah satu cuitan nih, kalian lihat aja cuitannya ini. Kita tahu bahwa di akhir itu entah bagaimana, dan itu tidak benar-benar sesuai. Tapi kami ingin fokus terhadap bagian pertama klip. Menyalin dia dan akui itu meniru dia. Nah, jadi salah satu NCTzen Thailand ini tuh nggak mempermasalahkan secara keseluruhan dari musik videonya, tapi mempermasalahkan opening musik video covernya. Opening videonya terlihat sama, tapi kalau sekedar hanya mempermasalahkan opening videonya aja, terus diklaim itu melanggar hak cipta, apakah itu udah jatuh kepada plagiat? Di sini pendapat orang beda-beda ya kan, ada beberapa detik gitu, lu plagiat nih karena beberapa detik lu nyuri konsep dari karyanya si A. Padahal itu bukan keseluruhan. Nah, jadi di sini aku mau minta pendapat dari kalian, apakah ini itu udah termasuk dalam kasus plagiat atau ini tuh hanya termasuk dalam kasus inspirasi aja gitu kan. Ada nih kayak, wah ini terinspirasi dari si A gitu, ini terinspirasi dari si B gitu. Coba deh aku coba di part ini seperti itu. Maybe gitu, tapi I don't know. Next. Terus yang kemira shoot kamera atau angle. Nah, jadi di video yang kalian tonton tadi, aduh gatel. Itu ada kan beberapa shoot yang sama gitu, kayak shootnya itu di tiang, terus shootnya itu di pinggir jalan, shootnya itu di belakangnya itu adalah pemandangan. Dan itu tuh menjiplak videonya Jaehyun. Oke, kalau itu dalam detik yang sama gitu, dalam potongan videonya yang sama, itu bisa disebut plagiat ya, itu bisa disebut plagiat kalau menurut aku ya. Kayak kasusnya Mbak Vivi yang kemarin tuh yang sempat buat video musik tapi menjiplak dari Ayu. Nah, itu kan emang bener mirip banget itu kan, dari detailnya, dari detiknya, dari partnya itu mirip banget. Itu mirip banget. Tapi kalau menurut aku Pimyu ini beberapa partnya itu justru beda jauh sama yang miliknya Jaehyun. Contohnya bagian shoot lagi megang tiang, itu kan beda partnya gitu. Kalau si Jaehyun mah di detik berapa, kalau si Pimyu di detik keberapa. Dan itu tuh nggak ada jeda detik yang kayak sama atau terbilang mendekati dengan jarak waktu yang sama. Tapi itu enggak kalau menurut pandangan aku ya. Nanti kalian tonton deh, kalian nilai sendiri. Oke, dan terus yang terakhir adalah baju hitam dan rambut yang diwarna. Baca nih cuitan. Heran bener dah, emang tuh rambut ada hak cipta setiap warna. Konsep juga apakah itu salah? Jangan sok klaim hak cipta. Sumpah jahat banget orang yang bully, semua yang sama dibilangin niru. Hidup aja lo di planet sendiri. Gimana menurut kalian? Apakah memakai baju warna hitam dan mewarnai rambut itu adalah melanggar hak cipta? Kuy, komen di bawah, Kap. Kemudian kita ke part yang ketiga, yaitu permintaan maaf. By the way, Pimyu ini udah meminta maaf sebanyak 3 kali. Kalian bisa lihat salah satu permintaan maafnya yang ini. Ini aku dapat informasinya dari salah satu teman kita yang DM ke aku, yaitu dari Vian Wachirawit. Dan dia tuh screenshot info dari akun Instagram Thai.squads yang memberikan postingan mengenai permintaan maafnya dari Pimyu. Jadi ini tuh udah translate ya, aku bacain. Kepada semua penggemar dan orang NCTzen. Seperti yang telah kami informasikan tentang pembuatan cover MV untuk Afterglow, New Sepasit yang mirip dengan cover MV I Like Me Better oleh Jaehyun NCT.
Kami tidak bermaksud untuk membuatnya serupa dalam hal apapun. Produksi kami hanya memiliki kamera. Kami hanya ingin membuat MV street vlog dan ingin menampilkan gambar Bangkok dalam pandangan kami untuk menyebarkan berita kepada semua orang. Tempat baru yang indah hanya di Bangkok, terinspirasi oleh dari banyak orang yang kami sukai minta izin untuk menempelkan nama lagu tersebut. Yang pertama, I Love You 3000 dari Stephanie Putri. Yang kedua, Shuran, Hangang Verheid and Stick featuring Hazy. Yang ketiga, Jeremy Zucker, Come True. Yang keempat, versi akustik Tone Boise Avenue, apalah gitu, gue gak tau bacanya. Namun kami tidak berpuas diri dan telah memeriksa banyak kesamaan. Studio ingin memberitahu semua orang tentang hal itu. Kami tidak bermaksud untuk memproduksi atau ingin membuatnya mirip dengan cara Park Jae-hyun. Jika itu membuat salah satu dari kalian tidak nyaman, kami dengan tulus meminta maaf di sini. By Studio Mio Supasit. Ini datang dari Twitter ya. Please be informed and apologize here if it makes you uncomfortable gitu. Apa tuh artinya? Ya pokoknya mah itu lah. Jadi dia tuh udah jelas-jelas minta maaf terhadap fansnya netizen and citizen, terutama buat fansnya Jaehyun gitu. Dan itu tuh udah hanya cukup gitu. Jadi Pimyo ini melakukan confess klarifikasi secara sangat resmi. Gila. Nih kalian lihat cuplikan videonya. ขอโทษทุกๆคนที่รู้สึกลำบากใจกับเรื่องนี้นะครับผมต้องบอกว่าขอโทษจากใจจริงนะครับขอโทษมากจริงๆครับผม Gimana coba, ampe nunduknya lama banget tuh Pimyo. Aku heran deh sama orang-orang kayak penggemar-penggemar fanatik kayak gini gitu. Sebenarnya K-popers gitu. Aku pribadi sebagai K-popers ya, penyuka K-pop, penyuka Thailand juga. Dan teman-temanku nih yang K-popers itu banyak banget kayak, oh ternyata K-popers Thailand tuh kayak gini ya gitu. Apakah K-popers Thailand tuh seanarkis ini? Apakah orang-orang Thailand tuh kayak gini gitu? Dan jujur ini tuh kayak membuat citra orang-orang Thailand tuh jadi buruk gitu. Membuat orang-orang yang tadinya suka terhadap orang-orang Thailand jadinya. Yang keempat, lebih banyak dukungan terhadap Pimyo Supasit. Pada awalnya banyak banget yang menghujat Pimyo gara-gara masalah ini gitu, sampai trending Twitter. Tapi sekarang berbanding terbalik, yang awalnya menghujat itu lebih banyak daripada yang mendukung. Sekarang yang mendukung lebih banyak daripada yang menghujat. Banyak fans club yang notabene bukan penggemar Pimyo justru mendukung Myo untuk tetap semangat. Mereka menilai bahwa tindakan Pimyo dengan meminta maaf, dengan sabar menghadapi netizen, dengan sabar menghadapi haters justru dinilai baik oleh mereka. Mereka bersatu membuat hashtag yang sengaja dibuat di Twitter dan itu membuat dukungan terhadap Pimyo menjadi lebih banyak. Tapi anehnya lagi, Pimyo udah maaf secara resmi seperti itu, Pimyo udah minta maaf berkali-kali, masih ada aja orang yang nyinyir ya. Ternyata bukan netizen Indonesia aja yang nyinyir, netizen Thailand juga nyinyir. Banyak banget yang masih menghujat terhadap orientasi seksualnya dan mengungkit-ungkit masa lalunya bersama Piat. BTW Piat itu adalah mantan-mantan kerjanya dulu yang sempat ada isu-isu miring juga lah. Dan kali ini kita nggak bakalan bahas isu-isu miringnya yang masa lalu, enggak. Karena itu udah masa lalu, biarlah berlalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Asik. Oke, kalau begitu sekian dulu video kita hari ini. Apakah kalian udah dengar tuh speaker nyala di masjid ya? Karena aku syutingnya ini adalah subuh-subuh. Nih aku kasih waktu lagi. Kasih jam nih. Jam 5, aku syuting jam 5.14. Oke, aku belum tidur BTW. Ya tapi nggak apa-apa. Demi kalian, demi kita berbincang-bincang, demi kita. Apa ya? Ya pokoknya itulah. So, gimana menurut kalian mengenai kasus ini? Tolong kasih pendapat kalian di kolom komentar. Kasih pendapat sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya. Asal jangan cantumin komentar yang aneh-aneh, oke? Dan teruntuk Pimyo, susun pasti semuanya akan segera berakhir. Dan buat K-popers di luar sana, aku percaya gitu. Karena aku pribadi dan teman-teman di lingkungan aku yang K-popers itu orang-orangnya baik-baik loh ya. Jangan sebarkan nama K-popers menjadi buruk gitu. Karena image K-popers ini tuh adalah orang-orang baik, orang-orang yang smart, orang-orang yang elegan. Seperti itu kap. So, sekian dulu video kita hari ini. Dan jika kalian ingin lebih dekat dengan Insut, follow aja Instagram aku di sini, insut_21. See you di next video. Bye bye.